Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuniar Prihanti SPD dari SMA Negeri 2 Bondowoso, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat tumbuh dan berkembang dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang dimaksud dengan disiplin positif adalah suatu cara mengajarkan anak tanggung jawab dalam menanamkan dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disebabkan oleh motivasi diri sendiri sehingga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan di kehidupannya. Sedangkan motivasi perilaku manusia di antaranya adalah 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang merdeka seperti yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid telah memiliki motivasi intrinsik, mereka tidak akan terpengaruh dengan hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Dikarenakan mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai tersebut. Posisi kontrol seorang guru menurut Gozen yakni sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk menanamkan budaya positif di sekolah, seorang guru diharapkan bisa menepati posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bila seorang guru memposisikan diri sebagai posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, guru perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Guru dan murid berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam mewujudkan budaya positif, keyakinan kelas sangat diperlukan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari segala latar belakangnya. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan membuat kesepakatan antara murid dan guru. Dalam menyelesaikan suatu masalah, segitiga restitusi tepat digunakan.
segitiga restitusi adalah suatu cara pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan murid agar mampu memperbaiki kesalahan mereka. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka memudahkan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kekuatan kodrat murid. Budaya positif terwujud bila seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak. Budaya positif terwujud bila ada kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif adalah salah satu visi yang diinginkan agar diperoleh sekolah nyaman dan aman serta berpihak pada murid. Pendekatan IA dengan tahapan Bagja dapat dipilih untuk mewujudkan visi ini. Berikut adalah refleksi pemahaman terhadap materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya, budaya positif dapat tumbuh dan berkembang dengan menerapkan disiplin positif, di mana penerapan posisi kontrol oleh guru harus diselaraskan dengan pemahaman kebutuhan dasar murid agar motivasi intrinsik terbentuk. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah harus didasari oleh keyakinan kelas atau sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan adalah pemberian pujian, imbalan, atau penghargaan ternyata berdampak negatif terhadap murid. Di antaranya, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan merusak hubungan sosial murid. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Tentunya, saya akan mengubah cara berpikir lama saya tentang hukuman dan penghargaan. Ternyata, hukuman dan penghargaan bukan hal yang tepat untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Agar tercipta budaya positif di kelas maupun di sekolah, saya berpikir untuk berkolaborasi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas atau sekolah, menyepakatinya, dan menjalankannya bersama-sama. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dan temui adalah terjadinya pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh murid, misalnya datang terlambat ke sekolah, meskipun ada tata tertib sekolah yang mengatur tentang hal ini. Tetapi ternyata masih ada murid yang melanggarnya. Sepertinya mereka belum memiliki kesadaran diri untuk disiplin waktu. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Sebagai guru, saya merasa kecewa. Ternyata tata tertib yang dibuat tidak berhasil untuk mendisiplinkan murid karena masih ada murid yang melanggar.
Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik pastilah terkait dengan budaya positif di sekolah. Misalnya, tata tertib sekolah yang telah diketahui oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan, hal yang perlu diperbaiki adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru saat menyelesaikan masalah dengan siswa. Pertanyaan keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya sering memposisikan diri sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya merasa bersalah karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi kepada mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang. Saya menyadari bahwa dibutuhkan komunikasi yang baik dengan murid agar mereka mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pertanyaan berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya mungkin pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menanyakan keyakinan ketika ada murid yang terlambat. Saat saya bertugas piket, saya sering bertanya, hal apa yang telah menjadi kesepakatan di sekolah ini? Atau pertanyaan saya, bagaimana aturan jam masuk di sekolah kita? Tetapi, saya tidak melanjutkan pada langkah segitiga restitusi lainnya. Seringkali, saya lanjutkan dengan memberikan konsekuensi kepada siswa. Pertanyaan terakhir. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah maupun di masyarakat adalah mempelajari tentang manajemen sosial dan manajemen emosi diri. Demikian kesimpulan dan refleksi pemahaman saya terhadap materi modul budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.